Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Renungan hari ini berjudul Meringankan Beban, ditulis oleh Karen Pimpo. Ketika para wanita dalam kelompok pendalaman Alkitab kami yang baru terbentuk menghadapi serangkaian tragedi, kami pun membagikan pengalaman pribadi kami kepada satu sama lain secara mendalam. Ada yang kehilangan ayah, ada yang merasakan pedihnya menghadapi ulang tahun pernikahan setelah bercerai, ada pula yang melahirkan anak yang tuli total, dan yang lain harus melarikan anak ke IGD. Semua itu adalah pengalaman yang terlalu berat untuk dilalui siapapun seorang diri. Kerapuhan masing-masing dari kami menjadikan semua orang lebih terbuka. Kami menangis dan berdoa bersama. Sehingga kami yang tadinya tidak saling mengenal ini akhirnya menjadi teman-teman dekat hanya dalam waktu beberapa minggu. Sebagai bagian dari satu tubuh yang disebut gereja, para pengikut Yesus dapat hadir untuk mendampingi orang-orang yang sedang menderita dengan cara yang personal dan mendalam. Ikatan persaudaraan kita sebagai saudara-saudari dalam Kristus tidaklah bergantung pada berapa lama kita sudah saling mengenal atau adanya kesamaan di antara kita. Sebaliknya kita melakukan apa yang Paulus perintahkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dengan bersandar pada kekuatan Allah, kita mendengarkan, berempati,
lalu menolong semampunya. Dan juga tentu saja kita ikut berdoa. Kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ayat yang ke-10. Paulus berkata bahwa ketika kita melakukannya, kita memenuhi hukum Kristus, ayat yang kedua. Hukum Kristus yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Beban kehidupan bisa terasa berat, tetapi Dia telah memberikan kepada kita keluarga rohani untuk meringankan beban tersebut. Sahabat ODB, siapa yang sedang menderita di sekitar Anda? Dan bagaimana Anda dapat meringankan beban mereka hari ini? Ya Allah, terima kasih Engkau telah berjalan bersamaku dalam segala hal yang kuhadapi. Tolonglah aku untuk mengasihi sesamaku hari ini seperti cara-Mu mengasihiku. Our daily bread.